Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita sudah masuk pada KD 3.6, yaitu mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Hari ini indikator yang akan kita bahas adalah pengertian sistem pembayaran dan peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, dari indikator tersebut, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian sistem pembayaran, yang kedua dapat menjelaskan peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Oke, sebelum kita membahas tentang sistem pembayaran, kita lihat dulu yuk jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan pada pembelajaran minggu yang lalu. Pertanyaan pertama tentang apa nama bank sentral yang ada di negara kita. Kalian tahu dong bahwa tiap negara memiliki satu bank sentral. Nah, bank sentral di negara kita bernama Bank Indonesia. Oke, sudah banyak yang betul ya. Nah, Bank Indonesia ini atau Bank Sentral ini merupakan lembaga yang ditugasi pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan perbankan. Bank ini juga yang melaksanakan kebijakan moneter agar peredaran uang yang ada di negara kita bisa dikendalikan. Nah, ini nih salah satu jawaban untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja tugas pokok dari Bank Sentral? Jadi tugas pokok dari Bank Sentral yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia. Oke, gimana nih jawaban kalian? Sudah betul semua ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke informasi yang lain nih. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan tentang Bank Sentral, yaitu tentang fungsinya, wewenang, dan tujuan dari Bank Sentral. Nah, fungsi Bank Sentral yang pertama yaitu sebagai lender of last resort, yang berarti Bank Sentral berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Apa sih likuiditas itu? Nah, likuiditas itu adalah kemampuan dalam melunasi utang dan kewajiban jangka pendek. Nah, fungsi yang kedua dari Bank Sentral yaitu sebagai bankers bank, yang artinya banknya bank. Nah, jadi Bank Sentral ini merupakan induk dari bank-bank yang lainnya. Oke, selanjutnya informasi yang berikutnya yang ingin Ibu sampaikan yaitu tentang wewenang dari Bank Sentral. Nah, apa saja sih wewenang dari Bank Sentral? Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Yang kedua, pengendalian moneter. Ingat, moneter di sini itu berhubungan dengan uang atau keuangan. Nah, yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang kelima, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu. Keenam, menetapkan peraturan di bidang perbankan. Ketujuh, melaksanakan pengawasan bank. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan. Nah, yang terakhir nih tujuan dari Bank Sentral. Yang pertama, tujuannya itu untuk menjaga kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. Dan yang kedua, menjaga kestabilan terhadap mata uang di negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Oke, itu informasi untuk Bank Sentral. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sistem pembayaran. Pada awalnya, sistem pembayaran menggunakan sistem barter. Sudah tahu kan, seperti beras ditukar dengan garam, kayu ditukar dengan buah-buahan, dan lainnya.
Nah, karena sulitnya melakukan transaksi dengan barter ini, kemudian dibuatlah uang logam, kemudian berkembang lagi ke uang kertas. Nah, ketika sistem ekonomi semakin kompleks, itu pun belum cukup untuk menyelesaikan masalah transaksi. Masyarakat kemudian mengembangkan sistem pembayaran dengan berbagai cara. Ada menggunakan cek, kemudian dengan menggunakan kartu ATM. Dan yang tidak hanya itu saja, sekarang uang sudah ada di dalam handphone kita. Ingin membeli berbagai keperluan bisa langsung lewat handphone dan langsung transfer lewat handphone juga. Nah, dengan adanya alat pembayaran tersebut, kegiatan transaksi yang melibatkan antara penjual dan pembeli dapat terlaksana dengan baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan nih bahwa alat pembayaran memegang peranan yang penting dalam menunjang keberhasilan transaksi. Keberhasilan transaksi inilah yang akhirnya melahirkan sistem pembayaran. Apa sih itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 Ayat 6, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan merancang sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia itu punya peran penting dalam sistem pembayaran. Nah, peran Bank Indonesia yang pertama yaitu sebagai regulator atau pihak yang merumuskan kebijakan. Nah, dalam hal ini kebijakan apa yang dirumuskan oleh Bank Sentral? Yaitu kebijakan moneter. Kemudian perannya lagi dalam hal perizinan, yaitu memberikan izin penyelenggaraan dari sistem pembayaran. Kemudian perannya lagi dalam pengawasan, yaitu mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang keempat, sebagai operator, yaitu pihak yang menyediakan layanan sistem pembayaran. Nah, yang terakhir sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Nah, sekarang ini banyak sekali kan industri yang mengembangkan sistem pembayaran, mulai dari bank-bank yang sudah punya aplikasi mobile banking, kemudian sekarang ditambah lagi dengan platform-platform yang sudah terpercaya seperti Link Aja, kemudian Oppo, Dana, dan lain-lain. Masih banyak sekali ya yang sudah menerapkan sistem pembayaran dengan e-money atau electronic money. Nah, sekarang kita lanjut nih ke prinsip kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia. Ada 4 prinsip yang diterapkan Bank Indonesia dalam kebijakan sistem pembayaran. Yang pertama prinsipnya yaitu keamanan dalam hal mengelola berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko fraud. Nah, risiko fraud ini adalah jenis risiko seperti kerugian finansial hingga reputasi yang rusak. Bahaya ya, jadi nggak bisa dianggap remeh ini risikonya. Nah, yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Sistem pembayaran harus bersifat efisien bagi masyarakat. Apa sih efisien itu? Nah, efisien itu artinya yaitu tepat atau sesuai dalam hal mengerjakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu, atau dengan kata lain tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Nah, yang ketiga prinsipnya itu kesetaraan akses, yaitu mencegah terjadinya praktek monopoli pada penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, yang keempat perlindungan konsumen. Nah, dalam hal ini sistem pembayaran harus dapat menjamin aspek-aspek perlindungan konsumen serta kepastian hukum. Oke, itulah penjelasan tentang sistem pembayaran. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian penjelasan dari Ibu.
Ibu cukupkan. Kalau ada salah hilap dalam perkataan ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.